Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 28 Maret 2024. Sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-22, ayat 42. Lukas 22, ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas yang ditulis oleh Lukas, seorang tabib atau dokter, ditujukan kepada Theophilus untuk meyakinkan, menguatkan, dan meneguhkan imannya dan iman jemaat agar hanya percaya kepada Yesus Kristus dalam menghadapi segala tantangan, masalah, tekanan dari pemerintah Romawi. Lukas 22 memberitakan tentang penangkapan Yesus. Penangkapan Yesus terjadi pada waktu malam, ketika Yesus berada di Taman Getsemane. Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Sebagai manusia, Yesus rasanya tak sanggup menerima cawan penderitaan itu. Tapi Dia lebih taat pada kehendak dan rencana Bapa daripada kehendaknya sendiri. Puncak ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa adalah kesediaan menerima cawan penderitaan yang harus Ia tanggung. Tuhan Yesus memohon agar kalau boleh cawan itu lalu atau tidak perlu Ia minum. Sekalipun demikian, Tuhan Yesus rela menaati apapun yang menjadi kehendak Allah Bapa. Artinya, ketika Yesus menghadapi situasi harus memilih antara menuruti keinginan dirinya atau menuruti keinginan Allah Bapanya, Yesus lebih menuruti untuk memilih, untuk menuruti keinginan atau kehendak Allah Bapanya. Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Sebenarnya, tidaklah mudah untuk sampai kepada penundukan diri seperti yang Yesus kerjakan. Terlebih lagi Yesus sendiri yang adalah Allah di dalam keberadaannya sebagai manusia harus melewati pergumulan yang begitu panjang dan berat untuk memutuskan penundukan dirinya kepada kehendak Allah Bapanya. Orang bijak berkata, lawan terbesar kita adalah diri sendiri. Saat kita begitu menyayangi diri sendiri, saat itulah pencobaan datang. Misalnya, kita sangat suka buah durian, padahal kita mengidap hipertensi. Tidak dimakan sayang, tetapi bila dimakan berbahaya. Kita pun nekat, makan sedikit saja tidak apalah.
biar tidak penasaran. Nantikan langsung minum obat. Begitulah kekalahan kita ketika melawan diri sendiri. Saat menjelang kematiannya, Yesus menghadapi godaan terbesarnya, yaitu godaan untuk menyimpang dari jalan Bapanya. Saat Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun, ia menyuruh para murid berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Artinya Tuhan Yesus dapat bertahan menghadapi segala kesulitan dalam pelayanannya adalah karena ia setiap saat berdoa. Di saat paling sibuk pun, waktu untuk berdoa tidak ditinggalkannya. Artinya sebagai pribadi Allah yang kedua, Yesus Kristus itu tetap menganggap penting persekutuan dengan Allah Bapanya. Ia berdoa secara rutin dan tidak pernah mengabaikan waktu untuk berdoa. Di dalam doanya, Yesus dengan mantap mengatakan tidak terhadap keinginannya dan mengatakan iya terhadap kehendak Allah Bapanya untuk terjadi di dalam dirinya. Ketaatan dan penundukan diri Yesus ini dilakukannya dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Yesus melakukan semua itu karena kasih dan ketaatannya kepada Bapanya. Demikianlah ketaatan Yesus terhadap kehendak Allah Bapanya, yakni ketaatan yang dilakukannya di dalam kasih dan bukan di dalam keterpaksaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Yesus yang adalah anak Allah, ketika ia menjadi manusia, ia mau menyatakan ketundukan dan ketaatannya kepada kehendak Allah Bapanya. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anaknya? Apakah kita juga mau taat atau tunduk untuk mengikuti teladanannya? Sebagai anak-anak Tuhan, ketaatan adalah jalan yang sangat tepat untuk kita pilih. Seperti seorang anak yang harus taat kepada kehendak orang tuanya. Seperti karyawan yang sepatutnya taat kepada pimpinannya. Dan juga seperti prajurit yang sepenuhnya taat kepada perintah komandannya. Demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tunduk dan memiliki ketaatan penuh kepada kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pagi ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami taat dan tunduk kepadamu seperti anak-Mu Yesus Kristus yang juga taat dan tunduk kepada kehendak-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.